Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rizky Pratiwi, NIM 06141282025047 dari kelas Indralaya dari program studi pendidikan guru anak usia dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran di PAUD untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran PAUD yang diempu oleh Ibu Profesor Dr. Sri Sumarni MPD dan Ibu Dara Zulaiha MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran PAUD. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian prinsip. Pengertian prinsip ini dijelaskan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu Syekh Zanilus. Ia berpendapat prinsip adalah sesuatu yang dijadikan dasar dalam berpikir dan bertindak. Lalu yang kedua yaitu berdiri. Menurut ia, prinsip adalah sebuah kebenaran yang sudah terbukti dengan sendirinya. Lalu yang ketiga yaitu menurut Ahmad Jauhar Tauhid, prinsip adalah pandangan atau pendapat yang menjadi panduan perilaku yang dapat bertahan lama. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian prinsip belajar menurut Robert H. Davis. Adalah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dan peserta didik sehingga siswa dapat memotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan oleh pendidik lewat metode yang menyenangkan bagi siswa. Lalu yang kedua yaitu pengertian belajar. Menurut Dr. Slaminto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. Lalu yang kedua yaitu menurut James O. Whittaker, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang terjadi dalam kemampuan manusia yang baru secara keseluruhan ditimbulkan melalui latihan atau pengalaman. Pengertian pembelajaran. Menurut Sujana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan sengaja untuk menciptakan agar terjadinya kegiatan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran PAUD. Prinsip yang digunakan dalam proses kegiatan belajar dan pembelajaran di PAUD yaitu menganut dalam Permendikbud 146 tahun 2014, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui kegiatan bermain. Nah, di sini anak-anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak. Lalu yang kedua yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Nah, pendidikan harus mampu memberikan semua aspek perkembangan yang sesuai dengan rentan usia anak. Lalu yang ketiga yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Nah, pendidik harus mampu memberikan rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Lalu yang keempat yaitu berpusat pada anak.
Maksudnya di sini yaitu pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, memotivasi minat dan kreativitas anak, inisiatif, inspiratif, inovasi, dan kemudian semua dengan karakteristik minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak. Nah, yang kelima yaitu pembelajaran aktif. Di sini pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak untuk aktif mencari, menemukan, menentukan pilihannya sendiri, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri. Di sini yang keenam. Nah, yang keenam yaitu berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Nah, pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Pengembangan nilai-nilai yang positif pada anak ini tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan serta melalui pembinaan dan keteladanan. Nah, yang ketujuh yaitu berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Di sini pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian secara terpadu, baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan, maupun melalui pembiasaan dan keteladanan. Kedelapan yaitu didukung oleh lingkungan yang konduktif. Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Penataan ruang diatur agar anak dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh, dan anak lainnya. Nah, yang ke-9 yaitu berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Maksudnya yaitu pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik dan antar anak dengan anak yang lain. Nah, yang terakhir yaitu pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Maksudnya di sini yaitu penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan. Bertujuan agar pembelajaran lebih konsekuensi dan bermakna, termasuk narasumber adalah orang-orang dengan profesi tertentu yang dilibatkan sesuai dengan tema, misalnya dokter, polisi, nelayan, dan petugas pemadam kebakaran. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya berikan mengenai prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran PAUD. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.